jangan Roy Suryo kau tuduh-tuduh pecundang ya. Sekali lagi kau ngomong pecundang, ku cari kau sampai ke lubang semut. Kalian bilang nerima uang 100 miliar. Kita bawa dengan helikopter aja, jatuh helikopter itu. Bawa uang sebanyak itu. Kita perlu tronton. Tujuan mereka tuh menggoreng seperti apa? Agar Bang Egy dimusuhi lagi gitu. Saya pikir kalau Bapak tidak mau, Pak Egy kesini tidak mau damai, pulang aja. Kan bisa aja orang segitu, orang hebat kok kita di rumah dia kok. Tentu kita hancur, malu. Tapi Jokowi luar biasa. Yang katanya Bang Egy doa untuk itu? Oh iya, berdoa. Itu waktu apa itu? Waktu maghrib atau? Setelah kami pulang, disuruh doa oleh Rejo. Abang pimpin Bang, katanya. Oke. Berdoa Bang Egy. Panjang doanya, ujungnya, ya Allah, hamba sakit ya Rob. Sembuhkan hamba ya Robi. Hamba sakit kanker ya Rob. Disebutlah penyakitnya, sembuhkan hamba. Ya Rob, Mas Jokowi juga sakit. Tolong sembuhkan Mas Jokowi ya Rob. Berikan kami waktu yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena saya yang tahu, saya di samping Bang Egy. Ya Rob, jika ada yang tidak baik di kami ya Rob, ampunkan kami ya Rob. Amin. Udah. Oke. Dengan bahasa-bahasa lain yang saya nggak ingat. Intinya seperti itu. Oke. Pulang. Nah, sebelum pulang dulu Bu, tentang doa. Kan katanya dalam doa itu Bang Egy menyebut Pak Jokowi itu dengan ayah kami gitu, benar ya? Begini, ya Allah sembuhkan Pak Jokowi. Dia diperlukan oleh keluarganya, oleh orang-orangnya. Sembuhkanlah ayah Jokowi bagi orang-orang yang, bagi anak-anak yang membutuhkannya. Sembuhkanlah Mas Jokowi, 3 disebutnya. Pak Jokowi, Mas Jokowi, dan ayah Jokowi. Ayah. Dari orang yang nyebut, karena Darmizal menyebut Pak Jokowi itu ayah. Oke. Jadi yang menyebut tuh ayah itu Pak Darmizal. Iya. Tentu jadi, doa itu untuk semua orang-orang terdekat dia. Oke, kita nggak usah perdalam itu. Intinya tadi ketemu, ngobrol ya rileks. Waktu mereka ngobrol sama Bang Egy gimana? Kita sambil makan. Sambil makan. Nah ini makan ini spesial. Hanya tamu spesial lah yang ada makanan ini. Tersanjung juga kita kan. Ini kan sebenarnya semua spesial itu hanya saling menghargai. Ya, betul. Bagaimana menimbulkan chemistry agar kita tidak ini. Namun saya di sini tidak ada dusta di antara semua. Semua yang saya sampaikan ini clear and clean. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia dan Allah. Karena saya bicara ini ada para malaikat dan juga ada Allah yang menyaksikan. Untuk apa saya berbohong? Saya percaya Ibu. Dan tidak ada orang di belakang, orang besar di belakang tidak ada. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada deal-deal. Oke, deal-deal itu nanti. Nah, makan. Jadi suasananya luwes banget tuh deh nih ya, kayak pertemuan keluarga atau teman atau sahabat gitu. Sambil makan. Disuguhin apa Bu? Makanan seperti pisang yang dibungkus sama daun. Oke. Makanan yang belum pernah saya makan, tapi enak. Kalau saya nggak malu, saya mau tambah. Nggak minta, Pak boleh bungkus nggak bawa pulang? Saya inginnya ini buat sangu katanya, tapi nggak ditawarin. Oke, jangan sangu, nanti dikira lagi ada isinya sangu gitu. Oh ya, maksudnya kalau bahasa Melayunya itu untuk makan di jalan. Oh, untuk buat di jalan. Iya. Oke. Itu selesai makan? Udah pulang. Pulang. Gimana waktu pulang pamit Pak Jokowi ngantar? Pamit, kami langsung naik mobil, langsung cari hotel, nginap di hotel. Terus saya berkorban moral dan materi demi situasi ini. Saya jangan direndahkan, saya jangan dihina. Setelah itu saya kena capek dari Riau loh. Saya carilah tukang pijit. Datang tukang pijit, baru kami memijit. Tadinya udah aman dengan Bang Egy. Tiba-tiba Bang Egy marah. Bu Eli,
Kamu nggak ngangkat telepon. Loh kok kena marah lagi nih? Kaget. Buka WA, saya lihat. Masuk ke kamar 107. Saya datang, rupa DHL udah tegak. Bang Egy udah pakai koyok gitu kan. Oh di sini. Karena capek ya, karena dari... Udah begini. DHL berdiri udah begini. Ada apa ini? Itu media. Kita digoreng di media. Tapi karena saya melangkah itu, apalagi seorang Egy Sujana yang agamanya kuat. Saya nggak peduli dia seperti apa, yang penting di mata saya agamanya kuat. Tentu kita tuh sama-sama berdoa, bahkan mau masuk rumah Jokowi itu sholat sunat dulu turun dari airport. Takut nanti terjadi hal yang tidak diingini. Saya di luar ekspektasi saya bahwa akan terjadi perdamaian yang luar biasa. Saya pikir kalau Bapak tidak mau, Pak Egy kesini tidak mau damai, pulang aja. Kan bisa aja orang segitu, orang hebat kok kita di rumah dia kok. Tentu kita hancur, malu. Tapi Jokowi luar biasa. Ibarat kata orang yang sudah meracun aja dimaafkannya. Apalagi Bang Egy. Kalau begitu Pak Jokowi, pantas orang dia sudah lama pensiun, orang masih datang angkat-angkat dia. Karena kelakuan kita, dosa kita tanggung sendiri dong. Mau dia bohong, mau apa, urusan dia. Kenapa harus kita hujat? Kalau memang iya gugat. Selesai. Makanya persoalan ijazah ini kepastian hukumnya harus ada di pengadilan. Dilanjut ya? Dilanjut. Tapi Bang Egy udah dapat SP3. Kita tidak mau tahu lagi. Kita tidak ada urusan, jangan bawa-bawa lagi. Karena kita tidak ada urusan dengan itu. Mereka menggugat beda dengan kita, mereka ijazah S1. Bang Egy udah selesai dengan kasusnya. Ya Bang Egy profesional, menggugat, mengikuti putusan pengadilan. Mereka hanya bercuap-cuap, kasihan. Kasihan. Bahkan seorang ahli nggak ngerti hukum, berstatement hukum. Masa belum siap, kan tanggal 20 ini dipanggil 3 orang. Rustam, Rizal, dan Ibu Kurnia. Oh, sisa dari yang klaster pertama itu? Iya, kan di BAP. Terus sementara ini udah dilimpahkan tahap 1. Ke kejaksaan. Kejaksaan. Boleh. Ngerti enggak kalian ilmu hukum itu seperti apa? Beracara itu seperti apa? Itu boleh. Nanti kalau tidak cukup, enggak lengkap, dibalikkan. Betul. Kalau lengkap dijadikan P21. Loh, salahnya di mana? Nggak ngerti hukum, statement-statement hukum. Sama dengan Roy Suryo. Bilang, kita nih gelar perkara ngomong tentang klien-klien Egy Sujana. Ngerti nggak dia permohonan gelar perkara saya seperti apa? Saya bermohon agar penyidik diawasi tentang mentersangkakan Bang Egy. Itu di gelar perkara kita udah bahas kemarin. Iya, karena Bang Egy belum di BAP dan bla bla bla. Oke. Nah, ini salah kami di mana? Siap. Ketika saya buat statement, saya melihat ada embos, ada watermark. Apa kata mereka? Bus. Iya. Kenapa dia yang dipersoalkan hal-hal terserah saya lah, lidah saya seperti itu. Saya 63 umur saya biasa kok keseleo lidah saya. Dan saya juga orang bodoh, orang nggak pintar-pintar banget. Tapi saya jangan dibodoh-bodohin. Ini buktinya. Ini bukti nih. Iya. Paham kalian? Iya betul. Jadi kita itu sebagai pengacara itu jangan merugikan klien. Itu Kozinudin. Setiap acara kliennya ditangkap. Apa omongannya? Kalau memang ijazah itu asli, biar aja klien saya ditahan 100 tahun. Coba rewin lagi. Bukan dia yang ditahan, kliennya. Gila nggak tuh? Betul. Dan ibu nyelamatin klien. Saya nyelamatkan klien. Mau dimarah, mau apa, saya siap. Yang penting saya berkoordinasi dengan anak dan istrinya. Anak dan istrinya merestui dan meridoi saya melakukan sikap hukum yang saya lakukan. Tidak merugikan, tidak mempermalukan Bang Egy. Biasa kok. Bang Egy tidak menyatakan dia maaf karena dia merasa tidak bersalah.
Tapi kalau berteman boleh dong. Dan Bang Egy tidak ada mengakui, ini ijazah Bapak asli. Dia akan menyatakan di publik bahwa jangan lawan Pak Jokowi, ijazahnya asli. Baru Bang Egy itu pengkhianat atau pecundang. Ini kan jalurnya dia. Jangan Suryo kau tuduh-tuduh pecundang ya. Sekali lagi kau ngomong pecundang, ku cari kau sampai ke lubang semut. Juga azamkan, kau paham apa kau? Kau baru di TPUA. Pendiri yang berdarah-darah di TPUA itu saya, ada Pak Midan di situ. Kau baru. Apa yang kau perjuangan TPUA? Nggak ada. Setiap rapat aja kau nggak ada. Kapan korban moral dan material kau? Sebagai sekretaris harus pandai korban. Organisasi tidak punya modal. Jadi jangan begitu. Bilang saya nenek kok. Dibilang saya menggadaikan akidah. Akidah apa yang saya gadaikan? Nggak seperti kau merampok tanah yang kau, tempat tinggal kau itu, kau rampok itu. Orangnya nelpon saya. Ini jangan begitu. Oke, biar jangan. Ya kan? Enggak semua nih. Ya, saya paham. Ya. Ilmu hukum kalian jauh di bawah saya. Saya hari ini bangga dengan diri saya. Bahwa saya berhasil mempertemukan dua tokoh besar di bangsa ini. Boleh dong saya mengampilkan perasaan saya. Karena saya seminggu ini tertekan. Kenapa tertekan? Saya nggak mau statement sebelum saya berhasil. Betul. Salah-salah ngomong nanti dibatalkan RJ saya. RJ ini saya buat sendiri. Ini ada permohonan RJ saya. Dan lengkap. Permohonan berangkat ke luar negeri. Lengkap. Alhamdulillah permohonan RJ saya diterima. Dengan mereka gelar bahwa Bang Egy belum layak ditersangkakan. Cabut. Selesai. Kemarin jam 5:30. Nih. SP3. SP3. Ini surat kejaksaan. Dan surat pencekalan imigrasi. Pencabutan pencekalan. Pencabutan pencekalan. Lengkap berarti dokumen untuk Bang Egy keluar negeri. Untuk maaf semua pemirsa atau orang yang di bangsa ini. Kita tidak akan pernah cari permusuhan. Tapi kalau permusuhan itu ada, harus kita tantang dan kita lawan. Kenapa kalian menghina dan merendahkan saya? Kenapa? Saya bukan korupsi. Kalian bilang nerima uang 100 miliar. Kita bawa dengan helikopter aja, jatuh helikopter itu. Bawa uang sebanyak itu. Kita perlu tronton. Modal kami hanya ongkos dan tempat makan. Pakai cek. Kena PPATK. Masuk ke rekening siapa? Kalau di masalah uang, saya boleh deh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Seperak pun kami tidak dapat. Seperak pun tidak ada. Dan bukan itu kan. Saya mengkondisikan ini masih dengan moral dan material saya. Karena saya butuh Bang Egy. Tenang, ikhlas semuanya. Makanya kalau kalian menghujat saya selama ini, saya masih diam. Bentuk kasihan, bentuk setia kalian kepada Bang Egy, wajarlah kalian marah. Karena kalian salah paham, salah menilai. Hari ini jam 4 kemarin Bang Egy udah mau berangkat angus tiketnya. Hari ini jam 5 sore Bang Egy berangkat pakai kursi roda. Kalau saya mau lihatkan ke kalian apa yang terjadi sama Bang Egy, saya tidak minta izin ke dia, tapi saya untuk mereka buka mata bahwa saya lakukan ini dengan rasa kemanusiaan, bukan mengambil keuntungan. Dan saya juga bangga kami diterima dengan baik oleh seorang negarawan, Pak Joko Widodo. Nih. Boleh saya bantu pegang? Ini 5 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Di puncak dilakukan. Bang Egy ini kadang-kadang tiba-tiba pingsan. Bang Egy ini orangnya luar biasa, menutupi segalanya. Dia terluka, dia tersenyum.
dia sakit orang nggak tahu. Saya mengatasnamakan keluarganya. Bang Egy sakit. Oke. Jadi janganlah kalian seperti itu. Merendahkan, menghina. Dia tokoh loh. Belum ada apa-apanya kalian dia sudah berjuang. 7 presiden. 5 dikritiknya. Kita perlu orang seperti Bang Egy ini. Tanpa kritik dari dia, loss semua. Tapi jangan abuse of power. Kalian melampaui batas yang tidak patut dan tidak elok kalian lakukan. Orang ahli cuap-cuap. Itu tidak asli, kata pengacara. Kata ahli, itu hukumnya tidak pantas. Pengacara udah amburadul. Masya Allah, merasa hebat ya. Pengacara ngomong ke skill Keahlian. digital, forensik. pakar ahli digital ngomong hukum. Kacau Mana negara nyambung? Jadi terserah ya apa yang kalian lakukan. Sekali lagi saya menggarisbawahi, hukum itu siapa berbuat apa melekat pada pribadinya. Nah, jika dia bersikap, Bang Egy ini mengambil sikap restoratif justice ini memang atas keinginan keluarga, keinginan orang-orang yang menyayangi dia, dan keinginan saya dengan klien sebagai kliennya dan juga sebagai keluarganya. Dan karena situasinya sakit. Gayung bersambut oleh Pak Jokowi. Iya, inilah saya stres 2 minggu dari mulai menginisiasi keberangkatan Bang Egy sampai hari ini baru bisa memberikan keterangan. Karena bukan saya butuh publikasi yang mau seperti tadi ya di TV One. Ini nggak boleh, restoratif justice akan digugat. Loh, delik aduan itu boleh dong orang yang mengadu mencabut pengaduannya. Di mana lu belajar? Gopur, lagi-lagi gopur. Jadi lu nggak ada apa-apanya, ya? Jangan begitu lu. Masa lu salahin restoratif justice? restoratif justice masih. Gila nggak? Nah, mediasi, saya orang mediator loh. Saya orang mediasi. Ada sertifikat saya. Dan saya punya sertifikat tentang restoratif justice. Ya? Ada. Ibu mediator ya? Saya mediator. Untuk restoratif justice gitu ya? Restoratif justice. Ya nanti silakanlah kalian hina saya ngomong-ngomong ya. Iya. Itu saya punya sertifikat. Dan saya juga punya kartu dari Mahkamah Agung tentang ini. Oke. Mediator. Saya mediator loh. Selain dari pengacara, saya mediator non hakim. Pernah memenangkan perkara 150 miliar. Ya, memediasi. Akhirnya mereka damai. Ya. Jadi saya mediator. Makanya saya tahu trik-trik bagaimana memediasi antara Pak Jokowi. Karena mereka ini adalah seorang tokoh, seorang negarawan. Mereka tidak ada satupun yang punya niat musuhan. Namanya kritik, sah saja. Bang Egy melakukan himu hukumnya. Pak Jokowi dikritik juga enggak dendam. Selesai. Mau apa? Oke, ini waktu Bu Eli sangat singkat. Terima kasih Bu. Saya secara pribadi dan mungkin teman-teman di redaksi mengucapkan terima kasih. Kita salut sama Bu Elida. Dari awal kita ngobrol di salah satu podcast kita juga di sini. Saya apresiasi karena saya waktu itu bilang, kenapa ketika banyak orang itu ribut di permukaan, bertengkar, berargumentasi, Bu Elida berjalan tenang di bawah, dan hasilnya hari ini kemarin apa yang dia perjuangkan yang tadinya cuman di podcast kita terakhir itu cuma minta pencabutan cekal ke luar negeri supaya karena Bang Egy mau berobat. Dan ternyata hasilnya SP3. Ya. Saya di dalam hal ini saya juga punya kelemahan.
saya nggak sempurna. Saya minta maaf jika ada hal yang ini. Kita kan nggak tahu kapan nyawa kita diinikan. Kayak Bang Egy itu, Sultan Syahrir dulu kan minta ini berobat ke luar negeri, meninggal di sana kan. Nah, saya nggak mau. Kita sama-sama berdoa, wahai bangsaku, kita doakan Bang Egy sembuh, sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Dan saya minta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi yang murah hati, yang luar biasa semutnya, memberikan pertemuan yang saya nggak bisa berkata-kata, di luar kemampuan saya, kehangatan, ya berdamai dengan silaturahmi yang cukup. Sepertinya saya dengan Pak Jokowi itu waktu berbincang udah kenal 5 tahun 10 tahun yang lalu. Padahal baru kali itu ketemu. Luar biasa. Saya seorang orang nggak siapa-siapa bisa ketemu tokoh negara loh. Apapun yang terjadi dia pernah menjabat di bangsa ini. Ya kan? Terima kasih kepada pihak Kapolri yang saya selalu merengek-rengek, yang saya selalu bermohon-mohon, tapi saya tetap koordinasi sama Bang Egy walaupun Bang Egy nggak tahu sebenarnya seperti apa sakitnya saya melakukan ini, lukanya, tertekannya saya melakukan ini. Bagi saya, Bang Egy berangkat jam 2 ini ke airport, insya Allah saya mau antar. Dan saya juga bangga dengan Bang Egy mempercayai kepada pengacaranya untuk melakukan yang terbaik buat dia, yang didukung penuh oleh anaknya Pak Isbullah sebagai pengacara juga, dan Ibu Ani sebagai istrinya yang selalu setia, yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pedoman saya menjadi kuat untuk melakukan hal yang seberat ini. Saya diancam, saya dicaci maki, keluarga saya dihina. Banyak hal yang kami derita. Saya kira berat. Saya kira gampang, ternyata berat. Jujur, kalau tahu seberat ini, saya nggak sanggup. Tapi semua karena izin Allah, saya tetap menyerahkan diri kepada Allah. Semoga Allah mengangkat derajat saya. Amin. Allah memberikan yang terbaik buat saya. Karena tidak ada niat saya sedikit pun untuk mengadu domba atau pecah belah. Di antara yang 5 klaster 1, saya sayang sama Kurnia. Juga saya menghormati Rizal. Bahkan adik saya Rustam. Kalau mau duduk sama, kita cari jalan terbaik. Nggak perlu kalian ketemu Pak Jokowi. Karena biarlah saya yang sudah menginkludkan. Tinggal mereka mau apa tidak. Kalau mau, saya siap dengan syarat dia harus minta maaf pada Bang Egy. Hanya itu, tidak kepada Jokowi. Karena cukuplah urusan TPUA. Saya merasa bertanggung jawab. Karena azamkan juga TPUA. Saya bertanggung jawab ketika dia mau ditahan. Saya manuver. Akhirnya dia tidak ditahan, bahkan tidak ada dilibatkan hukum. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Cumi-Cumi yang luar biasa memberi tempat buat saya curhat di media. Karena saya nggak mau ribut-ribut. Karena saya orangnya dari semua pengacara yang ada ribut di tempat Aiman itu, saya boleh menyatakan temperamen saya lebih daripada mereka. Kalau saya sudah emosi, semua yang ada dekat saya habis. Makanya saya nggak mau berdebat. Kalau eksklusif, ayo saya jabani. Kalau untuk berdebat hukum dengan saya di ruang tertutup, malu kita, ya, untuk cari keributan. Betul. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya juga buru-buru ke airport mau menyerahkan ini ke Bang Egy. Saya belum jumpa ke Bang Egy. Malam tadi mau ke sana, udah kecapean. Mungkin itu Pak Vincent. Terima kasih. Adinda semua. Terima kasih. Satu lagi Bu, satu aja. Tadi kita udah ngomong soal
WA Bang Egi itu doang. Karena saya prihatin dengan WA itu yang disampaikan ke WA ke Bang Rasman berbeda, bahkan bertolak belakang dengan WA yang disampaikan ke pihaknya Refli Harun, Michael Sinaga, Beni Parapat gitu. Nah, itulah yang saya bilang sama Bang Egi ini baik. Nggak ada neko-neko. Kalau saya orang politik, saya udah bilang sama Bang Egi, Bang, jangan ngomong di telepon macam-macam. Kalau perlu orang yang rasanya ingin memusuhi kita itu negatif terhadap kita tanpa koordinasi, jangan diangkat teleponnya. Nanti abang direkam. Nyatanya terjadi. Ribut lagi saya sama Bang Egi. Kemudian tentang WA. Sah dong dia buat WA. Kalau dia merasa bersahabat dengan Bang Egi, memberikan sebuah pandangan hukum bahwa ini langkah saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Siapa sih kita? Kenapa harus sombong? Rasul aja melakukan hal seperti itu. Juga punya pengorbanan ketika Nabi Musa, ya kan? yeah. Dengan tongkatnya. Ketika Nabi Isa, ketika Rasulullah, kami orang Islam menyampaikan kebenaran, diludahi, dilempar, bahkan mau dibunuh. Inilah perjuangan. Okay. Bang Egi, dia jihad untuk dirinya saat ini karena dia sakit. Nah, jadi WA yang dibacakan di salah satu ada program TV WA itu sudah lama dibuat Bang Egi. Oh. Belum kami kemana-mana. Tujuan mereka tuh menggoreng seperti apa? Agar Bang Egi dimusuhi lagi gitu. Oke, intinya WA itu jebakan bukan setelah Bang Egi ketemu Pak Jokowi ya? Bukan. Itu WA pengiriman ke mereka itu saya nggak tahu. Itu sudah ada, mungkin tinggal nambah dan ngirim. Kita sampaikan kelembutan ke dia. Kan artinya begitu. Maupun disamakan dengan apapun lah. Yeah. Maupun dimaknakan dengan apapun lah. Tujuan mereka tuh menggoreng seperti apa? Agar Bang Egi dimusuhi lagi gitu. Oke, intinya WA itu jebakan bukan setelah Bang Egi ketemu Pak Jokowi ya? Bukan. Itu WA pengiriman ke mereka itu saya nggak tahu. Itu sudah ada, mungkin tinggal nambah dan ngirim. Mungkin. Okay. Ya, kita tak pungkiri itu. Karena Bang Egi ini maksudnya ingin menjelaskan. Jangan kalian salah sangka ke saya. Ini loh, menjelaskan kami tidak ada deal-deal politik. Tidak ada menerima apapun. Kami murni ini. Tapi biarlah nanti suatu saat saya akan menyampaikan. Karena setelah itu Bang Egi kan sakit. Pulang dari sana. Itulah yang tadi. Nah, supaya nggak lama-lama dia berani spekulasi itu di situ di obat. Nah, sekarang dia berangkat. Saya akan ketemu Bang Egi. Saya belum mengirim WA ke Bang Egi bahwa SP3-nya ada. Oh, jadi kenapa kamu nggak ngirim? Kalau dia marah kan suka begitu. Kalau enggak, Bu Eli di mana? Di rumah Bang, Abang di mana? Di hatimu. Begitulah kalau dia sedang baik. Kalau enggak, itu kenapa belum dikasih itu? Udah saya kirim sama Bu Ani, sama Isbul dan Alpat. Saya minta tolong mereka ngirim ke Abang. Karena saya lagi di sini capek Bang. Setelah 2 hari 3 hari ke Polda, begitu dapat SP3 saya geletak duduk di lantai. Capek, lelah, lemas gitu. Maraton sekali ya? Iya. Dan sendiri? Sendiri. Cuma dibantu sama anaknya Bang Egi? Iya, Isbullah. Luar biasa. Saya terima kasih akhirnya perjuangan Bu Eli Tanam untuk tuai. dapatkan ini. Atas nama semua pemirsa Cumi-Cumi juga yang mendukung proses perdamaian ini, saya terima kasih. Angkat topi, angkat jempol buat Bu Eli yang ya tadi sudah mempertemukan Pak Jokowi. Karena saya sendiri juga secara pribadi sebenarnya nggak suka ribut-ribut ini. Karena itu dengan adanya restoratif justice ini mudah-mudahan tensinya mulai berkurang karena itu yang kita harapkan. Supaya energi bangsa ini ya fokuslah ke sesuatu yang lebih konstruktif. Kita bantu Pak Prabowo yang sekarang lagi banting tulang untuk
membenahi Sumatera, Iya, Aceh, banyak yang harus kita recovery lakukan. dan lain-lain, MBG, sekolah rakyat, banyak hal yang kita butuh energi penuh untuk membahas dan melakukan itu semua. Ketimbang ribut-ribut ini yang kesannya nggak ada ujungnya. Siap. Atas nama pribadi, terima kasih Bu Eli. Saya salut, kerja diam, gak banyak bicara, tapi hasilnya luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukan ini. Semoga sehat selalu Bu, jaga kesehatan, masih bolak-balik Jakarta Riau. Amin. Kalau butuh tempat untuk bicara, kita bisa ngobrol di sini atau kita bisa ketemu di mana. Salam hormat kami buat Bang Egy. Semoga proses Cepat recovery, penyembuhan nanti ke Penang ya ini ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Bang Egy dianugerahkan kesembuhan. Iya. Ya, terima kasih. Iya.